Aku angkat tangan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Aku minta ya Bapa, beracaralah atas kedua anak. Engkau yang menggerakkan hati Pak Yesus Bapa, untuk memasuki kolam pentahiran di pagi hari. Di hari ini Bapa, hari yang Kau tetapkan bagi. Dan tidak ada kebetulan rencana-Mu Pak. Engkau yang menjamah hati anak-Mu Pak, datang menguduskan hari Sabat. Dia membuka hatinya saat ini untuk menerima baptisan pembaharuan. Kami hanya alat-Mu. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bukan hasil usaha kami. Bukan karena kami mampu. Untuk itu, aku angkat tangan di hadapan. Ambil alih semua kehidupanku. Engkau yang berdaulat, berkuasa atas seluruh kehidupan, untuk melakukan sakramen pembaptisan. Sehingga saat anak-Mu nanti Pak Yusuf tarikan bersama Pak Richard masuk ke dalam kolam pentahiran, sungguh-sungguh mereka dikuburkan dari manusia lamanya. Amin. Dan bangkit dari menjadi manusia. Amin. Mereka hidup, bukan mereka lagi yang hidup, tetapi Mesias Yesus masih dengan kuasa Roh bertata dan berdaulat di dalam kehidupan. Saya minta Pak Yusuf, katakanlah apa yang sedang, apa yang terbetik membuka hati suruh Bapak mendengar seruan hati kita, seruan kita di bangsa ini. Berdoalah Pak Yusuf sama Arja. Apa kerinduan di lubuk hatimu yang paling dalam, serukanlah saat ini. Dia maha mendengar, Dia maha mengerti, Dia maha tahu. Dan Dia yang telah mendengar akan melakukannya dalam hidupmu. Silakan Pak Yusuf. Dengarkan seruan anak-Mu. Aku mohon sendengkanlah telinga. Berbicaralah di lubuk hatinya yang paling dalam.
Bapak Yahweh berdiri di hadapan surga. Apa yang terpetik di lubuk hatimu yang paling dalam di pagi hari. Kalau engkau masih ragu manggil nama Bapak Yahweh, mintalah tanda di pagi hari. Tapi kalau hatimu telah siap dan teguh, serahkanlah hidupmu kepada Bapa saat ini. Sebab engkau adalah yang dinanti-nantikan. Bapa Yahweh sedang menanti-nantikan saat ini kelompok sisa Israel. Engkau adalah biji mata Bapa Yahweh. Kalau engkau mau berseru, serukanlah. Kalau engkau mau berteriak, berteriak. Kalau engkau mau menangis, menangislah di hadapan Bapa Yahweh. Silakan Pak Rizal. Dari lubuk hatimu yang paling dalam, serukanlah apa yang kau rindukan saat ini. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Dengan hai alam roh, malaikat surga menjadi saksi di pagi hari ini. Kedua biji mata Bapak Yahweh, Pak Yusuf Tarigan dan Pak Richard saat ini berdiri di hadapan Bapak Yahweh. Mereka mau menyerahkan, mereka sudah berseru dan menyerahkan hidup kepadamu ya Bapa. Aku minta mulai saat ini pertolongan kuasa rohmu dan pengawalan para malaikat surga nyata dalam kehidupannya. Amin. Hai setan iblis penipu, kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa Allah, roh-roh jahat di udara, mulai hari ini dengar, engkau tidak berkuasa atas kedua anak ini. Sebab mereka adalah biji mata Bapak Yahweh. Semua apa yang kau lakukan dalam hidup mereka di masa lalu, engkau saat ini sudah terputus. Mulai hari ini, Bapak Yahweh dengan kuasa Roh Kudus dan para malaikat surga yang pemilik sah atas kedua anak ini. Amin. Dan nanti menjadi termeterai dengan sempurna saat mereka masuk di dalam kolam pentahiran. Haleluya, haleluya. Bapak, aku minta saat ini kuasa rohmu dan pertolongan para malaikatmu menguasai ruangan ini. Amin. Yes. Dan saat ini para malaikatmu berdiri tegap di kolam pentahiran yang akan kami lakukan nantinya. Dikuduskan, ditahirkan. Saat mereka masuk dan keluar, mereka akan mati dari manusia lama dan bangkit menjadi manusia roh. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kuatkan, teguhkan hati anakmu. Tidak ada kebimbangan ya Bapak. Pak Yusuf Tarigan dengan Pak Richard ya Bapak, yang sudah mengaku dan berseru di hadapanmu. Beban-beban kehidupan mereka, apapun masalah saat ini, aku minta ya Bapak, dengan kuasa rohmu angkatlah semua beban-beban kehidupan mereka, khususnya masalah ekonomi yang dialami Pak Richard saat ini. Angkatlah ya Bapak beban kehidupan ini dan berikan Pak Richard menjadi beban yang baru, kuk yang daripadamu enak dan ringan Bapak. Sehingga mulai hari ini Pak Yusuf dan Pak Richard
berjalan dengan kuasa rohmu, hidup dalam ketetapanmu, tuntunan kuasa rohmu, membawa mereka menjadi alat untuk pujian hormat kemuliaanmu di akhir zaman ini Bapa. Basem Adonai, Yeshua Hamashiach, Yahweh Sebaot. Bapak, aku berdoa khusus buat istri-istri mereka, Bu Bella dan istri daripada Pak Richard yang sedang ada di Manado. Istri mereka menjadi istri yang kuat, penolong yang sungguh luar biasa. Istri yang sungguh-sungguh sujud di hadapanmu, taat dan setia melakukan bagiannya. Menjadi istri yang cakap dalam rumah tangga mereka. Sehingga hari ini terjadi restorasi dalam kehidupan rumah tangga Pak Yusuf Tarigan dan Pak Richard bersama anak dan istri sekalipun masih ada di Manado. Engkau adalah Maha Hadir. Hadirlah dalam kehidupan istri Pak Richard saat ini. Di pagi hari ini Bapak, kuasa rohmu bisa menggoncangkan istri Pak Richard. Saat mereka ketemu, istri Pak Richard akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Bapak. Lewat kehidupan Pak Richard saat ini berserah kepadamu. Dalam nama Adonai, Yeshua Hamashiach, Yahweh Sebaot. Terima kasih buat tempat ini. Terima kasih kolam yang ada. Terima kasih buat Bu Ulin bersama Pak Alexis Abraham Lesilolo. Sekalipun mereka bukan pemilik, namun kami bebas melakukan rancangan untuk tempat ini, Bapak. Sudah banyak jiwa-jiwa yang ditahirkan di kolam ini. Sudah banyak jiwa-jiwa yang mengalami jamahanmu di tempat ini, Bapak. Untuk itu aku mohon, jamalah keluarga Pak Manik Ginting, Bapak. Pakai mulut bibir anakmu Bu Ulin menjadi sumber kesaksian, sehingga keluarga ahli waris Pak Manik Ginting boleh menerima anugerah keselamatan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Pak Nunung sudah pernah menerima dan mengakui Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yesus Hamashiach, aku minta Bapak kaki dianmu menyatu dalam Amin. Lebih lagi kuatkan, teguhkan hati anakmu Ibu Ulina sebagai yang bekerja mengelola segala warisan daripada Pak Manik Ginting. Bapak akan ucap syukur. Hari ini Pak Alexis Abraham Lesilolo yang sedang berbaring, kami serahkan ke dalam tanganmu. Kehendak-Mu yang terbaik terjadi atas Pak Alexis Abraham Lesilolo. Kuatkan, teguhkan hati anakmu Bu Ulina, Bapak. Dan juga Bu Lucy yang sedang berduka, di mana adiknya minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu Bapak, yang telah menolong anakmu Bu Ulina tempat ini. Bila Tuhan sama berkati, kuasa rohmu menghiburkan kehidupan mereka. Terima kasih, demikian juga kami semua yang ada di tempat ini. Namun Pak Yohanes Bu Purnika, biarlah Tuhan sama Tuhan berkati kami lebih lagi sehati sepikir satu tujuan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Anugerah-Mu terbuka saat ini, pintu-pintu tingkap-tingkap langit terbuka atas kehidupan kami. Berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami. Namun Bu Esther dan juga anak kami Jihon dan juga anak kami Samuel Bapak adalah proteksi, adalah perlindungan surga. Terima kasih Bapak. Dan juga kami suami istri dan anak kami yang tinggal di rumah saat ini, Lince, Abed dan Eli yang sedang di asrama, mereka dalam perlindungan-Mu. Bahkan segenap umat-Mu yang ada di KPK semula-mula ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam berkat-Mu sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore sampai malam nanti. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap kehidupan umat-Mu yang ada di KPK semula-mula. Kami bawa Pak Wawan senap hidup rumah tangganya ke dalam tangan-Mu Bapak. Pak Agus adalah perlindungan-Mu. Pak Jepri suami istri senap hidup rumah tangganya adalah perlindungan-Mu. Pak Nenggolan suami istri yang di pasar minggu adalah perlindungan-Mu. Victor dan Nike Bapak suami istri keluarga muda ini adalah perlindungan-Mu. Ruby bersama istrinya Bapak. Pak Alek bersama Bu Pipin, Yesua, Daniel, Maria adalah perlindungan-Mu. Ada dalam genggaman-Mu. Bu Esther yang ada di Medan saat ini Bapak, kami minta secara khusus
Berikan dia pekerjaan yang terbaik seturut dengan rencanamu Bapa. Pak Joko bersuami istri segenap hidup rumah tangganya adalah perlindunganmu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, Ibu Hadasai Bapa, beban kehidupan yang dalaminya, suaminya yang begitu menolak pengajaran ini Bapa. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau sanggup menghidupkan yang mati. Engkau sanggup juga menjamah kehidupan dari Pak Bultung Bapa, untuk membuka hati menerima kebenaran yang sesungguhnya. Berkati anak-anak segenap hidup rumah tangganya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Yahweh Shebot. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya? Oh, ada urapan. Ada urapan. Iya. Itu belum selesai. Apa? Itu sudah buka Mazmur 105 kan? Sana. Siap-siap. Jadi satu ya, siapkan, teguhkan hati. Makanya tadi saya belum menuntun Pak Richard berdua, baru dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi yang saya tangkap apa? Pengakuan itu sudah benar. Selama ini kita manggil nama Yesus, itu yang Tuhan minta. Bukan karena saya tuntun. Selama ini kan sering saya tuntun kan, saya bimbing dulu lahir baru. Sekarang ini khusus, ini saya nggak ada rencanakan ini. Makanya air matanya kan, mana ada orang Batak nangis itu ini. Pernah nangis. Aku nangis lagi kau tuh. Siapa yang suka? Siapa? Yang suka kau nangis. Apa yang dia? Jadi itu. Cool banget itu. Jadi hari ini tidak ada yang kebetulan. Jadi yang saya bilang itu, yang Rabi pernah berkata begini itu kan, mungkin sudah sering saya katakan, saya katakan begini, kalau kalian memanggil nama Tuhan kami, berarti kalian adalah keturunan. Iya, amin. Tetapi dari gen atau dari darah itu tidak bisa lagi ditemukan, tapi roh tidak bisa dibohongi. Makanya kemarin sama Pak Richard langsung saya tunjuk, karena ini masalah orang Ambon. Nama itu yang saya kasih perbandingan kan. Kenapa orang Batak lebih banyak nongol di pemerintahan daripada orang Ambon? Apakah orang Ambon, apakah orang Batak lebih pintar dari orang Ambon? Enggak. Ambon ininya kalau udah ketemu susah dihadapi. IQ-nya tinggi-tinggi. Salah satu yang bikin bor di apa itu, di yang Abu Rizal Bakri, bor gas yang di Sidoarjo. Kamu tahu nggak siapa pelakunya itu? Itu orang Ambon yang bor, tahu dia. Tapi itu salah. Orang Ambon ahlinya di situ udah melarang jangan dilakukan. Tapi yang Rizal salah. Makanya Ambon itu. Jadi orang-orang Ambon banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, tapi karena menyembunyikan nama itu, lihat orang Ambon, enggak ada loh orang Ambon yang susah. Mana ada orang Ambon mau makan pakai tangan? Pernah lihat orang Ambon mau makan pakai tangan? Enggak ada. Selalu pakai sendok. Kenapa? Kalian anak raja. Nenek moyang kalian itu kaya raya. Dan orang Ambon udah banyak yang terbuka ini. Enggak, sekarang gerakan
apalagi kemarin kita sharing kamu adalah suku Lewi, ya berdoa sungguh-sungguh. Jadi ingat nanti kamu akan dapat sesuatu. Kuncinya kamu bikin firman. Oke, kita buka firman ini. Nanti kita sharing lagi. Ini spesial kalian berdua sini. Waktu kali ini kita doa pagi mau baptisan, tiba-tiba doa pagi di sini langsung berdiri di tengah sana, nunjuk sama sekali. Roh yang berbicara. Oke, dibaca doa permohonan perlindungan, kita baca bersama-sama. Untuk ayat 1 sampai 13. Doa pada pagi hari. 1, 2, 3 ya. Untuk pemimpin musik dengan alat musik tiup mazmur Daud. Dengarlah perkataan-perkataanku, ya Yahweh, pedulikanlah keluh kesahku, perhatikanlah suara seruanku, Rajaku dan Elohimku, karena kepadamu aku berdoa. Pada waktu pagi, ya Yahweh, Engkau mendengarkan seruanku, dan waktu pagi aku akan mengatur diriku di hadapanmu dan menanti-nantikan. Sebab Engkau bukanlah Elohim yang berkenan pada kefasikan. Orang jahat tidak akan tinggal bersamamu. Orang yang congkak tidak akan bertahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau akan membinasakan orang-orang yang berkata dusta. Yahweh membenci penumpah darah dan aku dalam kelimpahan kasih setiamu. Biarlah aku masuk ke dalam baitmu. Biarlah aku bersujud ke tempat suci kekudusanmu dengan takut akan Engkau. Ya Yahweh, pimpin aku dalam kebenaranmu, karena musuh-musuhku luruskanlah jalanmu di depanku. Sebab tidak ada kesetiaan pada mulut mereka. Dalam batin mereka terdapat keinginan jahat. Tenggorokan mereka seperti kubur yang ternganga. Mereka merayu dengan lidahnya. Nyatakanlah kesalahan mereka, ya Elohim. Biarlah mereka jatuh oleh rancangan mereka sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Karena mereka memberontak melawan Engkau. Namun biarlah semua yang mencari perlindungan kepadamu bersukacita, biarlah mereka senantiasa bersorak-sorai. Engkau melindungi mereka, dan biarlah mereka yang mengasihi namamu bersukacita di dalam Engkau. Sebab Engkau, ya Yahweh, akan memberkati orang benar. Engkau akan mengasihinya dengan kebaikan sebagai perisai. Di Alkitab lain disebut di sini pada pagi hari, ayat berapa tadi? Pada waktu pagi, coba dibaca Bulin. Yahweh, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Jadi pagi hari itu saat kita doa pagi, Nanti sebab Engkau permohonan doa apa? Pada pagi hari aku mengatur persembahan. Jadi pagi hari itu salah satu tempat, kemarin kita firman yang kemarin Pak, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan kata-kata yang tepat. Jadi salah satu apa? Waktu pagi hari kita mengatur persembahan kepada Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi itulah yang dikatakan di bawah tadi ayat 13. Jadi di saat pagi hari dia bilang apa? Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah doaku. Itu kata Daud tadi pada waktu pagi hari. Jadi di pagi hari sebelum ayam berkokok, pada saat itulah kita berdoa dengan luar biasa. Di situ ada hadirat yang sulit kita, yang cepat bisa kita dapatkan. Jadi pagi hari kita harus mengatur. Jadi usahakan doa pagi. Ini tadi kita terlambat. Saya 4:30 udah jam 5:30 saya sudah bangun sama Sakowi. 5:30 tadi saya sudah di sini nyanyi supaya bangun. Ini kenapa? Karena di pagi hari itu ada sesuatu yang baru dalam kehidupan. Jadi pagi hari ini yakinlah menyapa
Richard tadi salah satu yang saya tangkap apa masalah kehidupan